Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ptita Rahmat dengan nomor pokok mahasiswa A1A021042, mata kuliah Keterampilan Dasar Menulis dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Wisman MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis tulisan. A. Tulisan fiksi. 1. Pengertian fiksi. Fiksi dapat didefinisikan dengan sebuah prosa naratif yang bersifat karangan dan imajinasi non-ilmiah yang dibuat oleh penulis dan tidak berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Meskipun fiksi berasal dari imajinasi pengarangnya, karya sastra ini tetap masuk akal serta banyak mengandung kebenaran yang dibumbui dengan drama hubungan antar manusia. Kebenaran dalam fiksi adalah keyakinan bahwa sesuai dengan pandangan penulis terhadap masalah hidup dan kehidupan. 2. Jenis-jenis fiksi. A. Novel. Novel merupakan sebuah karangan fiksi yang mengisahkan tokoh-tokoh di dalam ceritanya, mulai awal hingga akhir yang memiliki ending, baik itu klimaks ataupun anti klimaks. B. Roman. Sebuah karangan fiksi yang menceritakan tokoh-tokoh di dalam alur ceritanya, yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran. C. Cerpen. Suatu karya sastra yang berbentuk tulisan yang isinya jauh lebih sedikit dari novel. Namun, cerpen tetap memiliki daya tarik tersendiri, sehingga kamu tetap akan mendalami setiap tokoh yang dimunculkan oleh penulis. 3. Ciri-ciri fiksi. Berdasarkan pengertian fiksi di atas, kita dapat mengenali ciri-ciri fiksi sebagai berikut. A. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. B. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. C. Umumnya, fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. D. Karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. E. Umumnya, karya sastra fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. F. Dalam karya sastra fiksi, terdapat pesan moral atau amanat tertentu. 4. Contoh-contoh karya fiksi. Berikut ini beberapa contoh-contoh karya fiksi yang bisa kita temukan. A. Contoh fiksi novel. Yang pertama, Ketika Cinta Bertasbih, karya Habibur Rahman El-Shirazi. 2. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. 3. Dilan 1990-1991, karya Pidi Baik. B. Contoh fiksi roman. 1. Petualangan Sherina. 2. Sidul Anak Betawi. 3. Gadis Empat Zaman. C. Contoh cerpen. 1. Wasiat Kerinduan, karya Tati Purwanti. 2. Pengakuan, karya Irine Rahmawati. 3. Anak Kucing Klimis Menggigil Kedinginan, karya Yus R. Ismail. B. Tulisan non-fiksi. 1. Pengertian tulisan non-fiksi. Tulisan non-fiksi adalah tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Tulisan non-fiksi ini biasanya berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang yang didukung oleh sesuatu yang nyata, kemudian disusun secara rapi dan sistematis. 2. Ciri-ciri teks non-fiksi. Teks non-fiksi biasanya memiliki ciri-ciri berikut. A. Ide yang disusun secara jelas, logis, dan sistematis. B. Menyajikan informasi berdasarkan fakta yang ada. C. Sumber rujukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Merupakan penemuan baru atau bersifat menyempurnakan penemuan terdahulu. E. Memiliki tujuan penelitian yang jelas. F. Dilengkapi dengan analisis dan interpretasi intelektual penulis. 3. Contoh teks non-fiksi. A. Buku ilmiah. B. Biografi. C. Esai. D. Jurnal. E. Skripsi. F. Penerbitan akademik. G. Makalah ilmiah. H. Makalah akademik. I. Laporan buku. C. Tulisan deskripsi. Pengertian tulisan deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek
tempat, atau peristiwa. Teks ini berisi rangkaian paragraf yang membahas objek atau tempat, sehingga pembaca bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. 2. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang berbeda dari teks lainnya. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna, nama, dan pernyataan umum. Deskripsi berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian komposisi warna dan kesan penulis tentang objek tersebut. Ada beberapa jenis pengembangan teks deskripsi, yaitu berdasarkan ruang, anggota-anggota bagian objek, proses sesuatu berlangsung, dan fokus penulisan. Selanjutnya, kesimpulan. Tahapan terakhir ini berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh atau tidak. Selanjutnya, tulisan eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Ciri-ciri teks eksposisi. Berikut ini ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas berbahasa sesuai ejaan atau ejaan yang baku. 2. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi yang sebenarnya yang bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Dan terakhir, yaitu teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Untuk menulis teks eksposisi, kita perlu mengetahui strukturnya. Berikut ini struktur teks eksposisi. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Struktur pertama ini, yaitu pendahuluan atau tesis, dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. 2. Penjelasan atau argumentasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Pada bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Selanjutnya, tulisan persuasif. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Dengan kata lain, teks persuasif berusaha menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca agar dapat melaksanakan ataupun menerima apa yang menjadi gagasan penulis atas suatu pendapat atau pandangan tertentu. Oleh karena itu, teks persuasif mempunyai kemampuan untuk menghimbau sesuatu yang dianggap penting oleh penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasif. Teks persuasif dapat dikenali dengan ciri-cirinya. Yang pertama, disusun dengan kalimat-kalimat yang mengandung berisi fakta sehingga mempengaruhi isi kalimat yang bersifat mengajak ataupun membujuk pembaca. Yang kedua,
berisi makna yang bersifat mendorong dan mempengaruhi terhadap suatu hal kepada pembaca. Ketiga, bahasa yang digunakan dalam teks persuasif bersifat provokatif, yang disampaikan dengan gaya bahasa yang menarik agar sanggup mendapatkan antusias pembaca. Keempat, penjelasan yang disampaikan dikemas semenarik mungkin agar diterima dengan baik kepada pembaca. Yang terakhir, untuk menghasilkan kesepakatan atau penyesuaian terhadap pandangan penulis yang menghasilkan kepercayaan penulis dengan pembaca. Selanjutnya, struktur teks persuasif. Teks persuasif disusun atas beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Pada bagian ini berisi pengantar atau penyampaian atas isu dan permasalahan yang diangkat dan menjadi dasar tulisan yang akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Yang kedua, rangkaian argumen. Pada bagian ini menyajikan sejumlah pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memperkuat berbagai argumen atas isu yang diangkat dan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pada bagian ini adalah inti teks persuasif, yang di dalamnya terdapat dorongan yang disampaikan secara tersirat ataupun tersurat kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, penegasan kembali. Pada bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya, pada bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup seperti dengan demikian, demikianlah, oleh karena itu, dan sebagainya. Selanjutnya, tulisan argumentasi. Pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi dapat diartikan sebagai tulisan yang ditulis berdasarkan alasan, bukti, dan fakta yang terjadi. Teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar seia dan sekata lewat data dan fakta yang disuguhkan. Ciri-ciri teks argumentasi. Teks argumentasi juga memiliki ciri-cirinya tersendiri. Berikut ini adalah ciri-cirinya. A. Memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis oleh penulis. B. Memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data yang valid. C. Berisi mengenai teks yang memberikan pendapat tapi adanya data yang jelas. D. Adanya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang telah tervalidasi. E. Diakhiri dengan menulis simpulan dan kalimat penutup yang digunakan untuk memperkuat argumen. Selanjutnya, struktur teks argumentasi. Ada 3 struktur utama teks argumentasi, yaitu yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini, penulis cukup menuliskan hal yang menarik dari tema atau tulisan yang akan dibahas. Penulis cukup menulis secara gamblang, singkat, padat, namun tetap memiliki daya tarik agar pembaca tertarik ingin membaca lebih lanjut ke bagian tubuh argumen. Yang kedua, tubuh argumen. Pada bagian inilah kita bisa melakukan eksplorasi penulisan agar pembaca tidak merasa jenuh. Bisa membahas sistematika penulisan. Tujuannya agar lebih tertata, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan lupa tulis memasukkan fakta dan data, misal dengan memasukkan observasi, eksperimen, maupun dengan cara mencantumkan sumber-sumber. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Penulisan kesimpulan pada teks argumentasi tidak jauh berbeda dengan penulisan pada penulisan yang lain. Kesimpulan dapat ditulis menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Tentu saja tetap mengutamakan kelogisan dan penalaran yang masuk akal. Jenis tulisan selanjutnya yaitu tulisan narasi. Pengertian teks narasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi adalah cerita atau deskripsi sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi, teks narasi adalah teks yang menyampaikan sebuah cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang diceritakan benar-benar terjadi atau hanya khayalan penulisnya. Narasi umumnya dibuat dengan tujuan menghibur pembaca dengan pengalaman estetis lewat kisah dan cerita fiksi atau non-fiksi.
Selanjutnya, ciri-ciri dari teks narasi. A. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. B. Cerita ini memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. C. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. D. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. E. Terdapat unsur rangkaian waktu dan informasi. F. Menonjolkan unsur tindakan dan perbuatan. G. Terdapat latar suasana, tempat, dan waktu. H. Mempunyai tokoh dan perwatakan yang jelas. I. Memakai urutan waktu dan tempat yang saling berhubungan. Struktur teks narasi. Adapun struktur teks narasi adalah A. Orientasi. Pada bagian pertama ini, penulis akan menerangkan waktu, tempat, tokoh, serta sifat dari tokoh yang diceritakannya. Orientasi juga akan menerangkan tentang hal-hal yang sedang terjadi atau dialami tokoh tersebut. B. Komplikasi. Pada bagian ini, penulis mulai bercerita tentang kejadian penting, pemicu konflik antar tokoh yang bisa menyebabkan peristiwa lain terjadi, hingga akhirnya mencapai puncak cerita. C. Resolusi. Resolusi merupakan bagian saat konflik mulai menurun dan bisa diselesaikan. Dan D. Reorientasi. Pada bagian ini merupakan penutup cerita yang berisi pesan moral yang bisa dipetik dari kisah tersebut. Reorientasi menjadi bagian yang wajib ada dalam teks narasi. Selanjutnya, jenis tulisan berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Dalam teks berita ini juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. A. Faktual. Berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. B. Aktual. Berarti kejadian yang bersifat baru, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. C. Unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat, atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. D. Berpengaruh bagi masyarakat luas. E. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. F. Objektif. G. Berita yang disampaikan berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. H. Terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. I. Bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Pada umumnya, berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai puebi, sederhana, namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca atau mudah untuk dikomunikasikan. Selanjutnya, struktur berita. A. Kepala berita atau lead merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian ini harus berisi unsur-unsur utama berita yang berdasarkan 5W+1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. B. Badan berita. Pada badan berita ini biasanya berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi, narasi, atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. C. Bagian ekor. Pada bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita.
biasanya berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Jenis tulisan selanjutnya yaitu artikel atau opini. Pengertian teks artikel opini. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Selanjutnya, ciri teks artikel opini. Artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar. Di dalam artikel majalah atau surat kabar akan dijumpai bentuk tulisan berupa fakta maupun opini yang disajikan secara beriringan. Selanjutnya, struktur teks artikel opini. Adapun struktur penyajian teks artikel opini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pendapat. Pada bagian ini berisi topik yang akan dikemukakan. Yang kedua, argumentasi. Pada argumentasi ini berisi beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan penulis terhadap masalah yang dikemukakan. Dan yang ketiga yaitu pernyataan ulang pendapat. Pada bagian ini, penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Jenis tulisan selanjutnya yaitu feature. Pengertian feature. Feature adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik yang berisi perpaduan berita dan opini, yang mengandung human interest dan bergaya penulisan sastra. Secara bahasa, feature yaitu karangan tentang sesuatu yang tidak memberikan berita faktual, tetapi ditulis dengan gaya menarik dan terperinci. Unsur-unsur feature. Ada 4 unsur dalam sebuah tulisan feature. A. Fakta. Fakta yaitu berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata. B. Opini. Pendapat atau perspektif penulis berdasarkan fakta. C. Human interest. Hal yang mengunggah emosi atau ketertarikan manusiawi. Ya, seperti menyedihkan, menjengkelkan, lucu. D. Sastra. Menggunakan gaya bahasa atau cara penulisan sastra, khususnya cerpen, novel, bahkan puisi dalam hal pemilihan kata berwarna, kata-kata yang indah, atau kata-kata yang mengunggah. Struktur feature. Struktur tulisan feature umumnya disusun seperti kerucut terbalik, yang terdiri dari A. Judul, head, B. Teras, lead. Lead, intro atau teras feature berisi hal terpenting untuk menarik perhatian pembaca pada suatu hal yang akan dijadikan sudut pandang dimulainya penulisan. C. Bridge atau jembatan antara lead dan body. D. Tubuh tulisan body. E. Penutup ending yang biasanya mengacu kepada lead, menimbulkan kenangan, menyimpulkan yang telah diceritakan atau mengajukan pertanyaan. Jenis tulisan selanjutnya yaitu kolom. Pengertian kolom. Yang dimaksud kolom dalam konteks tulisan jurnalistik atau di media adalah tulisan opini atau artikel khusus. Di dalam literatur jurnalistik, pengertian kolom adalah tulisan opini yang isinya hanya pendapat subjektif penulisnya tentang suatu peristiwa atau masalah. Isi tulisan kolom mengedepankan opini ketimbang fakta. Tulisan kolom biasanya dimuat di sebuah rubrik khusus di media massa cetak. Selanjutnya, struktur tulisan kolom. Tulisan kolom tidak mempunyai struktur tertentu. Misalnya ada bagian pendahuluan atau lead, isi atau tubuh tulisan, dan penutup. Tulisan kolom biasanya langsung berisi tubuh tulisan, yakni berupa pengungkapan pokok bahasan dan pendapat penulisnya tentang masalah tersebut. Judul kolom pun biasanya singkat saja, bahkan dapat hanya satu kata. Biasanya dalam tulisan kolom terdapat foto penulis. Kolom biasanya ditulis dengan gaya yang sangat ringan
dan diselingi humor, walaupun masalahnya sangat serius. Selanjutnya, tajuk rencana. Pengertian tajuk rencana. Tajuk rencana adalah ulasan penulis terhadap isu yang sedang hangat di masyarakat secara menyeluruh. Jenis tulisan non-fiktif ini biasa dijumpai di surat kabar, ditulis oleh pemimpin redaksi ataupun editor media tersebut. Tujuan penulisannya adalah untuk menginformasikan, menyimpulkan, dan jika mampu memberikan solusi atas permasalahan yang sedang diperbincangkan. Ciri-ciri tajuk rencana. Sebuah tulisan berupa tajuk rencana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Berisi ulasan masalah secara kronologis. B. Mengandung opini dari sang penulis. C. Menyampaikan saran yang dianggap dapat menjadi solusi atas topik masalah yang sedang diulas. Selanjutnya, struktur tajuk rencana. Berikut ini struktur yang harus selalu ada dalam setiap pembuatan tulisan tajuk rencana. A. Judul. Pilihlah judul yang sesuai dengan topik yang akan dibahas di dalam tajuk tersebut, dan buatlah judul seprovokatif mungkin guna mengundang minat membaca orang yang melihatnya. B. Latar belakang masalah. Pada bagian ini seperti sinopsis. Paparkanlah masalah yang hendak dibahas secara sepintas agar pembaca tertarik melanjutkan bacaannya. C. Persoalan. Setelah membahas sepintas masalah yang diulas, penulis dapat melanjutkannya dengan menerangkan persoalan yang terjadi hingga menjadi isu. Tuturkanlah tiap peristiwa secara kronologis agar mudah dimengerti pembaca. Jika memang ada tokoh-tokoh terkait yang dianggap penting, cantumkanlah di dalam tulisan. D. Opini. Sehabis mengulas isu secara menyeluruh, penulis dapat menyampaikan pandangannya. Opini tersebut harus bersifat netral dan tidak memihak. E. Saran. Karena fungsinya untuk memberikan informasi dan solusi, tiap tajuk rencana pasti mengandung saran yang dianggap ideal oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. F. Kesimpulan. Setelah menyampaikan ulasan masalah, opini, hingga saran, harus ditutup secara elegan dengan pemberian kesimpulan dari penulis. Kesimpulan dapat berupa ringkasan dari segala yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jenis tulisan selanjutnya yaitu advertorial. Pengertian advertorial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advertorial berarti iklan yang berupa berita, bukan gambar atau poster. Advertorial merupakan salah satu bentuk periklanan yang ada di media massa dengan menggunakan gaya bahasa jurnalistik. Tulisan advertorial adalah iklan, hanya saja berbeda dengan iklan display. Pada dasarnya, advertorial terkesan sebagai suatu berita sebagaimana dalam surat kabar atau majalah pada umumnya. Selanjutnya, jenis-jenis advertorial. Ada beberapa jenis advertorial. 1. Advertorial produk. Dalam penulisannya, membahas mengenai produk-produk apa saja yang ingin disajikan ke masyarakat. 2. Advertorial jasa. Dalam penulisannya, menyajikan jasa yang ditawarkan pada halayak. 3. Advertorial korporat atau perusahaan. Dalam penulisannya, membahas mengenai keberadaan dan kegiatan suatu perusahaan atau instansi yang bersangkutan. 4. Advertorial pemerintahan. Dalam penulisannya, membahas mengenai kegiatan di bidang pemerintahan atau potensi suatu daerah. Jenis tulisan yang terakhir yaitu esai. Pengertian esai. Esai merupakan salah satu karya tulis ilmiah, yaitu hasil rangkaian fakta berupa hasil pemikiran, gagasan peristiwa, gejala, dan pendapat. Esai disusun secara sistematis dengan setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Struktur esai. Struktur esai terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan.
Pada bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas dan latar belakang. Topik adalah pokok pembicaraan. Syarat dalam pemilihan topik diantaranya menarik minat penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, cukup sempit dan terbatas, serta tidak terlalu baru atau kontroversial. Isi. Pada bagian isi ini berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Paragraf isi juga membahas topik atau subtopik yang sudah dinyatakan dalam pendahuluan. Penutup. Pada paragraf penutup ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Unsur bagian penutup esai yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka atau referensi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun esai. Langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun esai adalah sebagai berikut. A. Menentukan topik dan melakukan penelitian mengenai topik yang akan dipilih. B. Membuat kerangka tulisan sebagai gambaran keseluruhan esai. C. Mencari dan mencatat referensi yang berkaitan dengan topik. D. Menyusun ide dan menulis esai. E. Menulis kesimpulan berdasarkan isi esai. F. Membaca ulang dan memperbaiki apabila dirasa ada yang kurang tepat. G. Menyusun referensi yang digunakan. Itulah beberapa materi tentang jenis tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.